Selamat pagi Aki dan Nin, Opa dan Oma, Eyang Kakung dan Eyang Putri. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan menyertai kita semua. Kita akan mengawali hidup kita hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan melalui sapaan lansia. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang telah Engkau anugerahkan sepanjang malam di saat kami beristirahat. Dan pagi ini Tuhan bangunkan kami untuk berkarya bagi Tuhan. Kami ingin mengawali hari dengan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan untuk kami. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Ulangan 11 ayat 18 yang demikian bunyinya. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan harus menjadi lambang di dahimu. Renungan kita pagi ini bertema firman Tuhan yang hidup di dalam hati. Saat Musa mengatakan ini di Ulangan 11, dia tidak sedang berbicara tentang perkataan semata. Dia bicara tentang perintah Tuhan yang baru saja dibacakan kepada bangsa Israel. Ini adalah kebenaran fundamental tentang cara hidup yang Tuhan inginkan bagi umatnya, yaitu mengasihi Dia, menaati Dia, dan berjalan dalam caranya. Aki dan Nin yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kasih Tuhan yang memelihara kita hingga usia senja. Meskipun rambut kita memutih dan langkah mulai lambat, kasih Tuhan tak pernah berubah. Hari ini kita merenungkan pentingnya menyimpan firman Tuhan dalam hati dan hidup, sebagaimana firman-Nya dalam Ulangan 11 ayat 18. Sebagai orang yang telah menempuh perjalanan panjang hidup, ayat ini mengingatkan bahwa firman Tuhan bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk tinggal di hati dan jiwa. Mengapa harus tinggal dalam hati dan jiwa? Hati adalah tempat menyimpan yang terbaik. Segala yang tersimpan di hati tidak akan mudah hilang. Baik itu sesuatu yang menyenangkan, bahkan yang menyakitkan sekalipun, akan terbawa sampai mati. Itulah sebabnya ada istilah kenangan. Tuhan ingin firman-Nya tersimpan dalam hati dan jiwa kita. Daud mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 105 yang demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan menjadi penghiburan dan cahaya yang tidak pernah pudar. Mengikat firman Tuhan pada hati berarti menjadikannya pedoman setiap langkah. Firman Tuhan yang disimpan dalam hati, bahkan meskipun hanya sedikit, bisa menjadi pelita di saat tergelap dalam hidup kita. Selanjutnya, mengapa tangan dan dahi? Ini adalah gambaran yang jelas. Tangan melambangkan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat.
dan dahi melambangkan pikiran kita. Dengan kata lain, Musa berkata, biarkan firman Tuhan menuntun perbuatan dan pikiranmu. Izinkan firman membentuk cara hidup dan memandang dunia. Kita semua tidak selamanya hidup di dunia. Namun, ada satu warisan paling berharga yang bisa kita tinggalkan, yaitu iman yang teguh dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin Aki dan Nin, Opa dan Oma, Eyang Kakung dan Eyang Putri pernah mendengar cerita tentang seorang kakek yang tiap malam berdoa menyebut satu persatu nama cucunya. Suatu hari, salah satu cucunya berkata, "Aku tidak percaya Tuhan." Tapi ketika sang cucu itu dalam masalah besar, ia hampir putus asa. Yang ia ingat adalah doa si kakek. Dan akhirnya ia berdoa untuk pertama kali dalam hidupnya. Doa dan hidup kita bisa menjadi benih iman bagi anak dan cucu kita. Sebagaimana Musa berbicara tentang perintah Tuhan kepada bangsa Israel, kita pun bisa membicarakannya kepada anak cucu kita sebagai warisan bagi generasi berikutnya. Mari kita terus menyimpan firman Tuhan dalam hati, meskipun tubuh melemah, roh kita makin kuat, dan hidup kita menjadi berkat bagi keluarga serta sesama. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami, dari masa muda hingga masa tua. Tolong kami untuk terus hidup dalam firman-Mu, menyimpannya dalam hati, dan mewariskannya kepada anak cucu kami. Walau tubuh kami melemah, kuatkan iman kami, agar hidup kami menjadi kesaksian tentang kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.